atau di sini atau putar semuanya. Jadi kalau ada apa-apa segala macam tanggung jawabnya di yang bersangkutan ini. Yang paling iseng biasanya kalau mudah-mudah kayak gini adalah office boy segala macamnya, aku nggak tahu. Makanya fungsi ini adalah untuk supaya orang nggak masuk. Kalau nggak ada ini mereka kadang-kadang Pak hasil Pak motor bisa mati. Kalau Pospin masih ada bau kerasa, kalau punyanya dia main gitar barengan tadi sama Marilyn Monroe sama Michael Jackson kan ya, nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak, metil bromide masih kerasa, istilahnya masih perih. Nah bedanya Pospin tinggal kita lempar aja, ada tray di bawahnya. Kalau pakai SF, kalau pakai yang namanya metil bromide itu harus pakai timbangan. Bapak Anas itu timbangannya, kemudian itu alatnya ditaruh di atas, berapa dosisnya. Kalau Bapak nanti fumigasi kapal caranya seperti itu. Bukan taruh terus berapa, nggak tahu, nggak bisa. Karena dihitung dosisnya berapa. Harus. Itu timbangannya Pak, itu timbangan digital. Mau digital, mau kagak, mau apa segala macam nggak masalah. Biasanya kalau perempuan kalau lihat timbangan sensitif, apalagi yang ini. Berapa badan dua. Nah ini Pak fungsinya Pak ya. Oke, tahu? Oke. Kemudian setelah kita tahu berapa volume yang ada, kita masukkan sesuai dengan dosis dengan menggunakan tray bisa. Tray itu adalah tempat, ada tempatnya di sini. Saya lagi nggak bawa. Atau kantong fumigasi. Boleh tray gini, boleh yang gede, boleh apa terserah lah. Nanti ketemunya. Terus masukkan serangga contoh. Udah dimasukkan serangga contoh sedikit? Ada yang udah. Ada ya, masukin nanti kita bisa lihat serangga contoh ini mati apa enggak. Ini boleh. Sitophilus, fine, nggak ada masalah. Ya sama. Setelah itu selesai, tutup segala macam bahwa fumigasi sudah dilaksanakan. Tinggal nanti kita adalah tahap SOP selanjutnya, after fumigation. Setelah fumigasi, aerasi dan segala macam seperti apa? Kalau kita bisa lihat di sini, insya Allah ada pump trigger, ada trigger. Ini kemarin saya bilang, ini fungsinya adalah untuk detektor, leak detektor, detektor kebocoran. Ya, kalau di atas 0,03 itu pasti akan bunyi, tapi lucu bunyinya pasti titik. Sorry ya Bu ya. Bukan tutup. Bunyi. Saya nyalakan ya. 1, 2, 3. Udah kalibrasi, bos. Ini sampai. Udah kalibrasi semuanya, oke, fine. A2, A1 tunggu sampai dia 0. Kalau kalibrasi 15. 0, oke. Kalau ini ada kebocoran Pak, itu bunyi. Ini bunyi banget, langsung dari sini aja bunyi. Makanya saya berani ngomong kayak gini, kenapa? Ini nggak ada bau gas sama sekali, jadi saya berani. Tapi kalau misalkan ini, cek aja, bocor apa enggak, berarti ini nggak bocor. Ini nggak bocor sama sekali. Ya, artinya ini rapet segala macam. Sense leak itu seharusnya yang paling berbahaya kebocoran itu adalah di pojok-pojok begini. Sudut-sudutnya itu harus ditutup dengan agak rapat, overlapping. Jadi kalau misalkan bukan ini nggak bunyi, biaranya di sini. Jadi gini, kalau sense leak, sorry ya Pak. Penataan sense leak itu harus begini. 1, sorry Pak. 2, ini kepanjangan. Seharusnya sense leak-nya cukup 1 meter aja nggak apa-apa. Tapi ini kepanjangan juga nggak masalah. Tinggal tergantung kuat-kuatan orang ngangkat aja. Sama satu lagi Pak. Nah, harus overlapping begini. Kenapa? Gas itu kalau misalkan kamu begini-begini, gas itu keluar lewat sini. Kalau begini, rapat tidak ada gas yang keluar, ini ditutup lagi. Double. Tidak boleh menggunakan kayu, tidak boleh menggunakan yang namanya papan, karena konturnya nggak bisa mengikuti kontur yang ada di dalam gudang. Kalau boleh, rantai kapal. Tapi biayanya berapa untuk rantai kapal kan? Ketemunya menggunakan sense leak. Fine ya, oke, balik lagi ke sana. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa tidak ada kebocoran sama sekali. Saya nggak tahu ini harganya sekarang ini 6-7 jutaan kalau nggak salah. Matiinnya double 2. Mati, kosong. Ya. Nah ini dragger pack 5600 untuk 2000 ppm. Tidak bisa lebih dari 2000 ppm. Biasanya kalau di atas 2000 ppm itu akan error. Ya. Ini adalah draggernya, ada baterainya di dalam segala macam. Ini adalah pumpnya.
Ya, kemudian ini adalah sensor untuk memasukkan selang itu ke dalam sini. Oke, caranya adalah ini dimasukkan, tekan. Nah, ini kalau misalkan ini kan belum nyala ya, jadi jangan ditekan dulu, nggak apa-apa. Kalau dibalikin seperti ini, ya. Nah, sekarang saya buatkan, ini dinyalain dulu, Bapak Ibu sekalian. Tetap 1, ada tulisan 2. Oke, kita tunggu sampai dia kalibrasi sendiri sampai 0, baru kita masukkan. Udah 0, nggak ada ya ppm ya Pak ya, 0 ya, artinya 0 semuanya. Fine, kita liatin, kita masukkan ke dalam sini. Nah, sampai dia bunyi, tutup atasnya sampai warnanya jadi hijau. Ini nyedot Bapak pegang dikit, tuh nyedot ya. Nah, kalau udah ditutup kayak gini, nah siap untuk ngukur. Saya hijau sampai warnanya berubah menjadi hijau. Bapak pegang, nyedot ininya, paham ya? Nyedot ya semuanya ya. Oke, mari kita ukur. Ini 0 ya. Mari kita ukur, ada ininya. Kenapa? Kalau seandainya ini pas Pak, ini kan nggak tembus ini, nggak bisa Pak. Makanya harus pakai konektor. Ini fungsinya adalah untuk supaya dia sesuai dengan apa yang ada. Ya, ini 0. Ada yang boleh masuk, nggak apa-apa. Sini. Kita bisa lihat. Ini ditulis atas, ini ditulis bawah, tengah, segala macam kayak gitu. Ini bisa ditekuk begini, ditutup, atau ujungnya ditutup dengan menggunakan lakban. Kalau punya dough, kalau punya yang namanya malam ya ini ya, kalau orang bilang itu bisa dipakai. Tapi saya biasanya jarang menggunakan malam, takutnya cepet copot kayak tadi ini. Ya. Boleh tak intrusi? Kalau ditekuk terus karet boleh? Nggak masalah. Lakban boleh, karet boleh, segala macam ya. Terserah apa aja mau digini juga. Nggak ada masalah Pak. Ya. Kalau kayak gini aja dia nggak kesedot, tapi kan pelan-pelan akan rilis kan. Nah, ini fungsinya nyedot ini adalah untuk dimasukkan sini. Lihat ya, ini 0 ya. Saya masukin ke dalam. Anda bisa lihat. Jalan ya. Tuh. 9. Kita lihat sampai dia titik berhenti. Titik berhenti itu adalah ppm sekarang. Baru dibuka cuma 43 ppm. Lihat, mentok 44. Nggak bisa naik lagi. 43 44 ppm. Masih jauh dari harapan. Ya, kita bisa lihat serangga masih hidup kalau udah kayak gini. Ini mentok berarti berapa? 44. Kita lihat yang satunya. Yang bagian atas Pak ya tadi. Ya, ini bagian atas. Kita lihat yang satunya. Tengah. Belum nambah sampai di atas. Belum. Karena ini baru, makanya saya bilang. Jangan di tengah Pak. Tengah dulu. Sampai 0. Sampai 0. Kita lihat. Oh, kalibrasi. 0 balik. Oke. 0 kita lihat. Tengah dulu. Naik 9 14, nggak akan beda jauh dari yang ada nanti ketemunya, pasti nggak akan beda jauh. Ya 1 sampai 44 ya tadi ya. Malah 33, 34 mentok ini. Biasanya mentok kalau udah kayak gini, berarti belum terdistribusi total ya, karena ini masih baru. Kita bisa lihat bahwa kita nggak sama konsentrasinya. Oke, fine. Mentok 34. Nanti semakin kencang, semakin lama semakin tinggi karena dia akan mulai rilis. Saya nolin lagi. Sekarang yang satunya. Tadi saya katakan ppm berdasarkan ini. Kalau dia udah sampai 250 ke atas, sampai 300 ppm, itu semuanya akan mati yang ada di dalam. Ya. Nah, saya lihat satu lagi. Tadi ini ya. Ya. Sampai 0 dulu. 0, oke, fine.
Ya. Naik. Mulai. Mentok 35 sama dengan yang tadi. Sama yang ini. Oke. Berarti yang deket-deket dengan pospin yang baru rilis itu yang agak gede 44-an. Ya. Oke. Ini kalau tidak tertutup baik, Hilang, Pak. bocoran. Iya, hilang. Makanya tadi saya katakan kalau saya pakai malam kayak gini agak sedikit riskan karena kadang-kadang ketendang ke apa segala macam. Tetap tutup dengan menggunakan karet lakban. Oke, kalau udah selesai saya ambil. Caranya begini. Selesai nggak apa-apa, ini mati ya, nggak ada masalah apa-apa. Mematikan itu adalah dengan menggunakan dua seperti ini. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi hasil ini langsung saving otomatis ya? Ini nggak bisa di saving, Pak. Beda dengan Riken. Ya. Riken untuk SF itu bisa di saving. Pak Yudi mana? Pak Yudi bisa langsung ke komputer kan, nyambungnya. Ya. Itu baru bisa. Kalau yang ini tidak bisa di saving. Jadi Jadi analog. sebagai bukti adalah Anda foto aja. Ya. Cekrek seperti itu. Ini khusus untuk pospin ya, Ya. nggak bisa dipakai untuk yang lain. Ini kapasitasnya adalah 2000 ppm. Sebenarnya Nggak bisa kalau lebih. pakai Unipes nggak apa-apa. Bisa. Unipes, alat Unipes itu. Nggak masalah, Pak, nggak masalah. Ya, itu. Pakai alat apa aja nggak masalah, tergantung. Tapi ini adalah Jerman punya, istilahnya kualitas dan segala macamnya beda. Ya. Ya, oke. Sebentar Pak ya. Cuma nggak bisa di saving kan? Ya betul. Analog dia harus foto. Halo. Kalau yang F21 itu kan ada saving, nanti bisa masuk ke situ. Enggak, alatannya kan beda. Juga harus kalibrasi ya. Ya betul kan ini nggak bisa Harus saving. kalibrasi dan kalibrasinya bisa dilihat 6 bulan ya. 6 bulan satu kali. Kalibrasinya bisa dilihat di sini. Ada tanggalnya. Ada, nah nih. Date of calibration. Ya. Date of calibration. Setiap 6 bulan sekali lari ke triggernya langsung Pak. Ya. Nah, balik lagi kemarin seperti saya kasih tahu ya, bahwa kalibrasinya dilakukan dengan cara apa? Kalibrasinya dilakukan dengan cara cup juga nanti sebagai pengkalibratornya. Ya. Balik lagi ke sana. Iya, Pak. Pengukuran hasil juga akurat. Oke, paham ya? Udah ya? Nah, ini adalah extension. Ini adalah extensionnya. Kalau seandainya kita mau ngecek kebocoran dan segala macam ini di atas segala sesuatunya, itu bisa disambungkan dengan yang tadi ya. Naik ke atas, ini bisa antennya kayak gini. Sebentar, saya telepon. Halo Bu, ya. Halo. Halo. Ya. Oke, nggak apa-apa nanti sebentar ya. Anak lagi harus kerja, terus kemudian lagi ke sana. Karena aku lagi kasih di Bogor. Ya. Apanya? Ini untuk kebocoran bisa. Di atas berapa bisa. Jadi kalau misalkan kita agak pingin agak jauh ya Pak ya, antena kayak gini tuh, ya. Ini bisa. Jadi kita dari luar untuk ngecek segala macam bisa. Tapi dengan menggunakan alat tadi ini. Kalau alat yang kecil, detektor yang tadi itu untuk lead detektor yang seperti ini, itu hanya untuk safety kita. Operator cuman bawa begini. Kalau dekat-dekat fumigasi ini bunyi tidit, berarti ini bocor semua. Dan ppm-nya ada di sini kelihatan. Berapa kebocorannya? Ya. Paham ya? Ya ini adalah nanti tinggal kita buka aja, kita lihat serangga masih mati apa enggak. Karena ini baru rilis 1 jam 2 jam, jadi masih kecil banget. Ya. Tinggal sekian ppm, nanti kemudian besoknya paling enggak sudah mencapai angka di atas 600 ppm. Ya. Tergantung berapa tadi yang dipakai di dalamnya. Oke, ada pertanyaan? Ada maksimalnya enggak kalau dengan ini tadi berapa? Satu tablet, 3 kali 3 tablet. Jadi gini, tergantung nanti Pak ya. Semuanya itu tidak sempurna seperti apa yang kita bayangkan. Kemarin kan saya bilang, 1 tablet itu kurang lebih 700 ppm. Ya. Ya kan? Kalau seandainya
nggak bocor, benar-benar kedap segala macam seperti itu. Tapi Idealnya. ini kan kadang-kadang nggak ada yang tahu bocorannya seperti apa. Makanya tadi kita nggak ada ideal segala macamnya, tapi yang paling utama adalah bagaimana caranya konsentrasi itu di atas 250 ppm minimal. untuk membunuh serangga yang ada di dalam. Ini Tadi pakai obat apa ya? Pospin. Pospin yang merek kan? Macam-macam mereknya Pak. Oh, iya. Kita nggak penting merek Pak. Kita masukkan aja dulu berapa pospinnya, bentuknya dalam bentuk butiran. Ya. Tablet. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan Bapak sekalian? Pas. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita udah balik ke tempat lagi atau masih terus berlanjut? Pak Sigit? Masih di sini dengan Pak Yudi. Silakan. Thank you Pak Yudi.